tahu kalau ibadahnya minallah. Jadi misalnya ke ibadah tok, ternyata kamu yakin itu ibadah kamu, amal kamu itu belum abid. Abid hakikat adalah alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula anda tahu. Ketika kita sujud yakin ya Allah alhamdulillah jenengan menakdir saya sujud. Saya sholat alhamdulillah engkau menakdir saya sholat. Sehingga minallah dulu, pikiran itu semua kebesaran kebenaran ini minallah dulu. Baru setelah minallah kita yakin billah. Setelah billah juga yakin ilallah. Ya Habibi ya Muhammad. Jadi di antara mukjizat Quran itu kamalul bayinah. Kalau memberi penjelasan itu sempurna. Sehingga ulama mengatakan imanul muqallid, imannya orang-orang yang asal ikut kiai, asal ikut guru, asal ikut buku, itu mukhtalaf alaih. Bahkan saya sendiri cenderung mengatakan iman itu tidak diterima. Karena manusia dibekali akal, inginnya Allah itu dengan akal itu dia punya kepermanenan iman, apa? Punya kepermanenan apa? Iman, dan dengan itu dia imannya mujma' alaih, mesti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena binnadzari shahih, dengan logika yang benar. Dan logika yang benar itu gampang sekali. Beberapa ulama tentu tahu sekali, bukan sekedar tahu sekali, karena itu diajarkan Allah dan Rasul. Misalnya begini, kata Allah, saya kalau baca ayat-ayat ini itu sering nangis, karena Allah yang Tuhan itu sebenarnya tidak butuh kita. Saya ulang lagi, Allah yang Tuhan itu tidak butuh kita, juga tidak butuh iman kita. Tapi Allah ingin hambanya itu berakal, ya, karena agama itu liqaumi yaqilun, sehingga berpikirnya benar. Misalnya gini kata Allah, enggak apa-apa kamu menuhankan selain saya itu tidak apa-apa kata Allah. Enggak apa-apa Yesus kamu katakan Tuhan, enggak apa-apa kamu katakan batu Tuhan, enggak apa-apa. Tapi tolong prosedur atau persyaratan menjadi Tuhan itu kamu lengkapi, yaitu punya prestasi menciptakan langit dan bumi. Kalau tidak semua surun semen kata Allah, sementing urun gitu. Jadi sebetulnya itu kan rasional. Misalnya enggak apa-apa kamu merasa jadi presiden atau gubernur atau jadi wali atau jadi apa, yang penting prosedurnya dipenuhi. Itu kayak apa Allah baiknya pada kita. Sehingga saya berkali-kali, makanya menurut saya orang alim itu wajib memaklumatkan kalau dirinya alim, supaya jelas aturan mainnya. Yang dilarang Allah itu kan memaklumatkan alim kemudian ingin hadun nafsi, ingin salami template, dicucuk, dihormati, itu kriminal. Itu orang alim gendeng, gendeng sekali. Karena khasnya orang alim itu tentu cari ridhonya Allah, bukan ridhol khalqi, bukan ridhonya apa? Makhluk itu lase, ada siapa-siapa. Dan kita harus baku seperti itu. Kenapa kalau orang alim enggak memaklumatkan kealimannya itu dikatakan salah? Karena fungsi orang alim adalah membawa bayinat, membawa ayat-ayat Allah, bukan kepentingan apa? Pribadi. Makanya Rasulullah nanti duga ngendikan idza zuharatil fitanu wal bid'u falyudhiril alim ilmahu wa illa fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Jika zaman akhir banyak bid'ah, banyak kebodohan, maka orang alim wajib menampakkan kealimannya. Jika tidak, maka dia mal'un, dilanati langit dan bumi. Karena sebetulnya logika tentang Tuhan itu gampang sekali. Saya ulang lagi ya. Saya punya sekian contoh betapa tauhid itu mudah. Jadi kalau ada orang bilang ikhlas itu angel, ya dia sendiri goblok karena nggak tahu logika nopo. Ikhlas itu justru gampang. Misalnya kamu ngamal demi manusia itu umurnya hanya berapa coba? Kan pasti mati. Lalu kalau dia mati tidak berkutik, bagaimana Anda bersandar sama seseorang yang mati dan tidak berkutik? Sama-sama bersandar sama zat sing al-hayyul qayyum, sama zat yang abadi. Kamu latih terus akal kamu. Misalnya saya punya jamaah banyak, mereka itu kan gak jelas surganya. Kok harap-harap syafaatnya piye? Soalnya jamaahku mlebu neraka kabeh. Kan gak mungkin nyafaati saya. Atau mereka mlebu swarga kabeh, wis do sibuk kelon Dewi Dadari, mungkin ya ada ngurusi saya. Jadi dua kemungkinan itu sama-sama ada ngurusi saya. Mlebu neraka ya rasa nyafaati, kan mlebu swarga. Do sibuk napa? Ngeloni Dewi Dadari karena trauma di bocah elek melarat macam-macam. Sehingga kiainya aja wis ora takok Gus Anang ndi ora takok. Wis ribet dhewe no. Nah, tentu saya juga sibuk sowan pangeran, itu makom saya sudah sibuk sowan pangeran. Kowe pesta seks sing kula sowan pangeran. Wa swargane ayate pokoke inna ansa'na gunna napa? Insa'a faja'alna gunna abkara. Bar kelon dadi prawan neh berarti keloni repot. Kula insyaallah melok daftar sing fa'ama in kana minal muqarrabin faruhu warihan. Jadi surganya muqarrabin itu enggak ada sifatnya
Di situ gak dibakas bidadari, makan-makan gak, tapi farohu warekan satu surga yang sifatnya rohani, karena gak bisa disifati. Tapi saya daftar di situ ya hanya beberapa jam, baru itu ya gabung kon. Sama aneh kok, taruh rasanya wong ayu juga keberatan. Ya tapi saya tentu punya dua kelas, punya kartu premium dan ekonomi. Saya tidak tertarik lah daftar yang premium, nanti repot lah. Saya itu sering nangis kalau baca ayat seperti ini. Bagaimana Allah yang Tuhan, kemudian tidak butuh apa-apa, tapi Allah saking baiknya itu membuat tatanan logika kita. Saya tidak akan bosan-bosan sampai sowan Allah. Bahkan andaikan saya masuk surga dengan faham ini, saya milih faham ini. Karena faham ini itu menguntungkan agama, li'ilai kalimatillah. Sementara masuk surga itu hadun nafsi. Banyak ulama mengatakan, kenapa anda ada ingin mati? Padahal anda mati masuk surga. Katanya, saya takut kehilangan momen sujud. Karena sujud adalah hak Allah, sementara surga itu hakun nafsi. Keinginan saya. Tentu saya mendahulukan hak Allah ala hakin nafsi. Itu makam-makam yang, dan itu nggak bisa kamu copy paste. Orang yang pada kelasnya akan merasakan seperti itu. Dan kamu tidak perlu minat, malah paham. Jadi sudah dengar saja, apa? Dengar saja. Nah, begini misalnya, saya berkali-kali bilang, kenapa ulama dulu? Saya ini kan di Sarang juga ngajar tauhid dulu. Saya ngajar kubrul yakiniyat di beberapa madrasah, termasuk di Sidogiri saya juga ngajar tauhid. Di sini saya ngajar tafsir, tapi yang saya titikkan juga tauhid. Begini, saya hidup di dunia ini terutama saya memang ingin menerangkan tauhid sebagaimana Allah menerangkan. Begini ya, Jubair bin Mut'im, saya tidak bosan-bosan cerita ini. Jubair bin Mut'im itu termasuk dahiyatul Arab, cerdas-cerdasnya orang Arab. Dia ditunjuk sebagai negosiator untuk membebaskan Asra Badrin, tawanan perang Badar yang kalah dan ditawan Rasulullah dan para sahabat. Kemudian harus ditebus dengan uang. Oke, disepakati. Terus singkat cerita Jubair bin Mut'im itu datang ke Madinah. Dulu karena tidak ada hotel, tidak ada penginapan, ya memang nginepnya orang musyrik itu di masjid. Ya sehingga itu lazim saja. Kamu tidak usah jadi liberal kemudian bilang musyrik boleh di masjid, ya tidak perlu seperti itu. Kamu juga tidak perlu goblok mengatakan nggak ada ceritanya orang musyrik ngidap di masjid, karena ya ada tarikhnya seperti itu. Jadi tidak perlu goblok, ya tidak perlu liberal. Paham ya? Kalau kamu bilang